Selamat siang semuanya, perkenalkan saya Mangido Sitorus dengan NIM 1930 2020 8018. Hari ini saya akan menjelaskan presentasi materi kimia yaitu bilangan kuantum dari bahan ajar kelas 10. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak penjelasan materi berikut ini. Baik, sebelum sampai ke materi bilangan kuantum, saya akan menjelaskan apa sih tujuan dari pembelajaran bilangan kuantum. Tujuan yang pertama yaitu mengidentifikasi tingkat energi pada teori mekanika kuantum, yaitu bilangan kuantum utama dengan simbol N. Yang kedua adalah bilangan kuantum azimut dengan simbol L. Dan yang ketiga ada bilangan kuantum magnetik dengan simbol M, dan yang keempat adalah bilangan kuantum spin dengan simbol S. Baik, apa sih itu bilangan kuantum? Bilangan kuantum adalah bilangan-bilangan yang menyatakan keadaan energi atau posisi elektron di mana suatu atom berdasarkan molekul atom mekanika kuantumnya. Jadi bilangan kuantum ini sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah bilangan kuantum utama atau N. Bilangan kuantum utama dengan simbol N. Iya, jadi bilangan kuantum utama dengan simbol N yaitu bilangan yang menunjukkan tingkat energi utama atau nomor kulitnya. Triksnya yaitu tentukan angka ataupun koefisien pada bilangan kuantumnya. Contohnya yaitu 3s2. 3 di sini menunjukkan nomor ataupun koefisien dari bilangan kuantumnya. Jadi bilangan kuantum utama 3s2 yaitu N sama dengan 3. Contoh yang kedua yaitu 4s4. Bilangan kuantum utamanya N sama dengan 4. Jadi cara gampangnya tentukan angka ataupun koefisien pada bilangan kuantum itu sendiri. Yang kedua adalah bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum azimut dengan simbol N. Apa sih bilangan kuantum azimut itu? Bilangan kuantum azimut adalah bilangan yang menunjukkan jenis dari subkulit ataupun bentuk orbitalnya. Perlu kita ketahui bahwa untuk menentukan bilangan azimut ini, subkulit S, P, D, dan F berapa sih nilainya? Nah, nilai daripada subkulit S itu berjumlah 0, B1, D2, dan 2 ya, dan F itu adalah 3. Nah, dari sini kita dapat tentukan bilangan kuantumnya. Contohnya 3P3. Contoh 3P3. L-nya sama dengan. Nah, dari konfigurasi 3P3 dapat kita tentukan L-nya sama dengan, kalau dia P berarti L-nya sama dengan 1. Oke, contoh yang kedua. Contoh yang kedua 5F11. Dari konfigurasi 5F11 dapat kita tentukan M-nya sama dengan 3. Begitulah untuk menentukan bilangan kuantum azimut. Yang ketiga adalah bilangan kuantum magnetik. Baiklah, bilangan kuantum magnetik itu sendiri adalah bilangan
3p4. Nah, untuk menentukan bilangan magnetik dari konfigurasi 3p4, kita dapat tentukan jumlah daripada ruang setiap subkulit. Perlu kita ketahui bahwa nilai M itu berkisar dari min L hingga ke positif L dengan nilai P, SP, DF. Nah, jumlah orbital dari setiap subkulit ini, jumlah subkulit S yaitu 1 orbital, P 3 orbital, D ini 5 orbital, dan F itu 7 orbital. Nah, dari sini kita dapat tentukan orbital ataupun ruang daripada P yaitu 3 orbital. Nah, kita dapat susun elektronnya. 3p4 ini elektron keluarnya adalah 4. Jadi kita dapat susun elektronnya. Menurut aturan Hans, penempatan elektron itu dimulai dari satu-satu setiap orbital, 1 elektron setiap orbital, lalu diikuti sepasang orbital. Nah, sini sudah terdapat 4 elektron dalam susunan orbitalnya. Begitulah untuk menentukan bilangan kuantum magnetik. Contoh yang kedua, misalnya 2s1. Jumlah orbital S itu adalah 1 ruang. Tempatkan 1 elektron. Nah, untuk bilangan magnetik 3p4 M sama dengan, nah langsung kita tempatkan 0 di tengah, ini positif 1 dan ini minus 1. Jadi akhir penutup elektron dalam orbital ini adalah di sini, di minus 1. Jadi M nya sama dengan minus 1. Begitulah untuk menentukan bilangan magnetiknya, di mana elektron terakhir yang terisi dalam orbital. Yang kedua, ini 2s1. Bilangan kuantum magnetiknya M sama dengan 0 karena cuma 1 orbital. Oke, yang keempat adalah bilangan kuantum spin dengan simbol S. Bilangan kuantum spin dengan simbol S. Sebagai contoh, 4D3. Nah, dari sini, dari bilangan kuantum magnetik, kita dapat tentukan bilangan kuantum spinnya. Perlu diketahui bahwa catatan atau NB untuk spin ini, jika tanda susunan elektron dalam orbital ke atas ini mempunyai nilai positif setengah, dan jika ke bawah maka nilainya adalah min setengah. Ini 4D3. Kita ketahui D itu jumlah orbitalnya adalah 5. Kita buat ruangnya 5 dengan 3 elektron. 1, 2, 3. Nah, kalau dia ke atas, tanda panah ke atas berarti memiliki spin sama dengan positif setengah. Yang kedua, contoh yang kedua, 3p5. Nah, contoh yang kedua 3p5. Seperti yang kita ketahui bahwa P mempunyai ruang ataupun orbital 3. Nah, sekarang kita isi elektronnya 5. Kita isi dulu menurut aturan Hans. 1, 2, 3. Lalu kita pasangkan 4, 5. Jadi nilai daripada 3p5 itu S sama dengan, karena dia ke bawah jadi minus setengah. Dari sini kita juga dapat tentukan magnetiknya. Jika ini 0, positif 1, minus, maka penutup daripada elektron dalam orbitalnya adalah 0, maka M nya sama dengan 0. Ini juga, ini 0,
positif 1, positif 2, negatif 1, negatif 2. Penutupnya ketepatan itu elektronnya di orbital 0, maka M sama dengan 0. Begitu. Untuk contoh latihan soalnya, contoh soal X sama dengan 26, 18. Nah, ini nomor atomnya 26. Buat dulu konfigurasinya untuk membuat bilangan kuantumnya. Ini langsung saja ya. AR-nya sama dengan 18, 4S2 dan 3D6. Nah, N-nya sama dengan berapa? Menentukan N itu adalah nomor ataupun koefisien terakhir, itu sama dengan 3. Setelah menentukan kuantum utama, kuantum azimut, dan sama dengan ini D, subkulit D yaitu 2. M, berapa M-nya? Kalau dia D berarti menempati 5 orbital. Kita buat 5, 3, 4, 5 dengan 6 elektron. Kita susun elektronnya menurut aturan Hans. Satu elektron dalam setiap kamar lalu berpasangan 2, 3, 4, 5, 6. 0, minus 1, positif 1, positif 2, minus 1, minus 2. M-nya sama dengan, karena 3D6 berhenti, elektronnya berhenti mengisi di negatif 2, maka M sama dengan minus 2. Spinnya berapa? Spinnya berhenti ke panah bawah, pengisian berpasangannya di negatif 2. Kalau dia ke bawah berarti negatif 1. Negatif. Begitulah untuk menentukan bilangan kuantum dari utama, azimut, magnetik sampai ke spin. Baiklah, demikian presentasi penjelasan materi bahan ajar bilangan kuantum dari kelas 10. Jika ada tutur kata saya yang tidak berkenan maupun slideshow yang tidak berkenan,